Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, video umum publik, video berkonten positif. Untuk video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu form tambah. Jadi hari ini yang dibahas adalah membuat form edit. Nah, dan caranya mungkin hampir mirip dengan form tambah, hanya beberapa step yang akan dilakukan, dan ada beberapa coding yang akan sedikit kita modifikasi agar form edit berjalan dengan normal. Oke, kita langsung saja. Seperti biasa, jangan lupa di running SAM servernya. Jangan lupa di running, kemudian menggunakan browser, saya di sini menggunakan Chrome, dan editornya Sublime. Oke, kita langsung. Jadi dipanggil dulu localhost KTP. Oke, kita view dulu, view KTP. Apa ini ya? View KTP. Oke, view KTP. Nah, jadi sebelumnya itu membahas form ini, form tambah. Jadi untuk kali ini kita membahas edit KTP. Bagaimana ketika diklik edit, tampil form edit PHP. Oke, kita langsung saja. Kita ke directory dulu. Di sini saya contohkan di source yang sudah saya sediakan di htdoc-nya, yaitu source KTP. Sesuaikan dengan source yang Anda punya. Nah, di sini cukup di copy add KTP ini. Cukup di copy kembali. Klik kanan, kita copy. Nah, kemudian diganti nama dengan edit KTP. Edit KTP. Oke. Jadi kalau dipanggil edit KTP ini, itu tampilannya masih ketika diklik edit, tampilannya ke form tambah ini ya. Jadi dimodif agar kode yang dipanggil itu bisa tampil ke sini. Oke. Kita lanjut ke source-nya, kita kembali ke directory. Silakan di open edit KTP yang sudah Anda copy, yang sudah Anda sediakan, kemudian di open menggunakan editornya, yaitu Sublime Text atau yang sudah Anda gunakan. Nah, di sini ada edit. Kemudian pada baris ke241, cari 241. Baris 241. Nah, oh, bukan. 241. Oh, di sini 241. Nah, di sini kita sisipkan dulu sintak PHP untuk pemanggilan. Kita langsung saja kita buatkan perintah PHP-nya. Jangan lupa penutup. Nah, di dalamnya ini kita tambahkan include pemanggilan ke koneksi.php, dan di sini kita buat variable ID, yaitu mengambil get. Nah, berdasarkan ID. Jadi berdasarkan yang dipilih ya. Kemudian titik koma dan membuat variabel baru, yaitu string data. Variabel data. Nah, di sini dengan perintah query-nya MySQL query. Nah, diikuti dengan tutup kurung. Di dalamnya ini adalah pemanggilan ke koneksi diikuti dengan
perintah SQL. Select bintang from data where ID, berarti berdasarkan dari ID yang akan dipanggil. Sama dengan ini adalah $ID, variable ID, dan jangan lupa titik koma, dan dilanjutkan dengan while berdasarkan variable D. Kita buat variable baru D, itu sama dengan MySQL i_fetch array. Gunanya untuk membaca array di sini berdasarkan dari data. Oke. Jangan lupa penutup kurung. Nah, ini dihapus dulu, kurungnya akan pindah ke bawah, nanti kita pindahkan. Ya, sampai di sini ini dirapikan terlebih dahulu. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke modifikasi teksnya, kita tambahkan dulu tanda tutup PHP di bawah, paling bawah, yaitu sesudah tabel ini, tanda kurung, agar PHP-nya bisa berjalan normal. Kita buka PHP dulu, PHP, kemudian tanda tutup, kemudian tutup PHP. Oke, selesai. Dan selanjutnya pada tombol simpan kita pilih di sini edit. Nah, disimpan dan dilanjutkan sedikit memodifikasi pada teksnya berdasarkan yang dipanggil. Nah, di sini kita ganti, yaitu input tipe pertama ada name ya, jadi ini kita copy dulu, di copy agar lebih cepat. Nah, input tipe di sini kita ganti dengan hidden agar tidak terlihat. Nah, name-nya di sini adalah ID. Kemudian untuk tetap, dan kita tambahkan value. Karena di sini ada placeholder, jadi placeholdernya kita hapus. Dihapus, ini dihapus. Diganti dengan value. Di dalam value itu adalah nilai dari PHP. Ini PHP echo ya, atau echo. Nah, untuk echo-nya dipanggil berdasarkan dari variable D. Nah, ini adalah yang dipanggil adalah ID. Nah, jangan lupa titik koma dan tutup PHP. Oke. Dan ini cukup di copy. Dan kita copy saja, Ctrl C. Pindahkan ke nama. Ganti dengan nama. Oke, kita simpan dulu. Kita lihat efeknya bagaimana. Ketika diklik ID, maka yang tampil adalah nama yang dipanggil, karena berdasarkan ID ya. Oke, kita cek dulu apakah tampil. Kita simpan, kemudian ke browser, di refresh. Seharusnya ketika diklik edit, itu yang tampil adalah nama yang berdasarkan di sini. Oke, kita edit. Nah, di sini belum tampil, berarti ada sedikit kesalahan di dalam tampilan ini dan sedikit kita modifikasi. Oke, kita cek salahnya di mana, kita refresh dulu. Oke, belum tampil. Kita modif dulu. Teks nama,
Ini diganti dulu mengarah ke edit. Kalau di file saya yang gunakan itu adalah update. Nanti disesuaikan dengan file Anda ya. Ini update, disimpan, kemudian di refresh kembali, kemudian di test edit kembali, masih juga belum tampil, kita refresh kembali, kita cek di mana letak kesalahannya. Select bintang from, ini betul sudah string koneksi. Oke, string ID get. Ini terbalik, jadi kita ganti underscore get. Nah, oke, itu yang seharusnya terjadi. Kemudian cek kembali agar untuk memastikan agar tidak terjadi gangguan yang lain. MySQL query. Ini double R, MySQL query string koneksi. Oke, while dan variable D MySQL fetch underscore array atau kemudian data tutup kurung tikom. Oke, kemudian dicoba lagi. Ke browser. Oke, kita tes lagi. Seharusnya ketika diklik edit, oke, sudah tampil atas nama Fiorenza yang kita pilih. Kemudian kita tambahkan kembali, berarti harus tampilkan juga nomor KTP ya. Kemudian kita back dulu, kita kembali ke codingnya, dan di sini placeholder kita ganti. Nah, diganti dengan value, kemudian dipaste dan ganti dengan nama nomor KTP. Oke, kemudian value kembali di copy, Ctrl C, ini placeholder diganti. Oke, diganti dengan umur. Oke, ganti dengan umur. Kemudian placeholder diganti lagi, ganti dengan alamat. Oke, sampai di sini kita simpan, refresh, pastikan semua tersimpan. Kemudian kembali ke browser, refresh, coba kita tes, kita edit. Nah, sudah tampil atas nama Fiorenza dengan umur, nomor KTP sekian, umur sekian. Coba kita ganti namanya cuma Salsabila saja. Apakah berhasil? Oke, sebelum di sini jangan lupa ketika diedit akan menyimpan ke update ya. Jadi pada update-nya di open dulu. Update-nya itu ketika sudah tersimpan pindah ke view KTP. View KTP. Oke, disimpan. Kembali ke browser. Jadi ketika disimpan langsung ke view ya, ke halaman ini, langsung kembali ke halaman ini. Oke, kita edit, kemudian diganti dengan Salsabila saja. Oke, kemudian silakan di edit, klik edit, apakah berhasil edit KTP-nya atau tidak. Oke, sukses dan ternyata berhasil. Oke, seperti itulah cara membuat edit PHP dengan Bootstrap ya. Dan saya rasa tidak cukup susah. Jadi hanya beberapa step yang dilakukan, kemudian sedikit ketelitian. Jadi hari ini saya rasa cukup untuk
membuat form edit ini. Jika salah, ada salah, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.